semuanya, kembali lagi di podcast Sejarah Santai. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah peristiwa yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfitu Iqbal Maulana, absen 5 dari kelas 10 E4. Nah, saya di sini akan membawakan peristiwa tentang G30S PKI tahun 1965. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut, peristiwa ini tuh benar-benar melekat sama yang namanya perubahan dan keberlanjutan. Sebelum peristiwa ini terjadi, Indonesia tuh berada di masa demokrasi kepemimpinan yang dipimpin oleh Bapak I.R. Soekarno. Nah, di sini di waktu itu Bapak I.R. Soekarno ingin menyatukan 3 kekuatan besar, yaitu kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Tetapi setelah peristiwa G30S PKI itu, semuanya benar-benar berubah drastis. Dan di momen itu Bapak Soeharto naik melalui Super Semar, dan berubahlah Indonesia ke masa Orde Baru yang lebih militeristik dan tertutup. Tapi tidak semua hal itu benar-benar berubah. Ada juga yang berkelanjutan, seperti semangat menjaga keutuhan negara dan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu adalah bukti kalau sejarah besar masih menyisihkan hal-hal yang masih hidup sampai sekarang. Hai, saya Arfan. Saya akan membawakan kronologi dan sebab akibat dari kejadian ini. Pada awalnya, politik di Indonesia itu sangat panas, terutama dari pihak PKI yang punya banyak simpatisan dari kalangan buruh dan tani. Pada saat itu militer, terutama dari Angkatan Darat, sangat terancam dengan keberadaan PKI ini. Apalagi pada saat itu Soekarno sedang sakit-sakitan, dan muncul sebuah pertanyaan, siapa yang bakal menggantiin dia? Pada malamnya di situasi kayak gitu, pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan yang mengaku sebagai gerakan 30 September, kemudian mereka menculik 7 jenderal Angkatan Darat. Para jenderal pun dibunuh, disiksa. Nah, pada pagi 1 Oktober, Soeharto langsung mengambil alih komando militer dan menyebarin info kalau kejadian ini pelakunya adalah PKI. Akibat dari ini sangatlah besar. PKI dibubarkan, ratusan ribu orang ditangkap dan kemudian dibunuh. Soeharto mulai pelan-pelan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan dari ini muncullah sebuah era yang baru, era Orde Baru yang bertahan lebih dari 30 tahun lebih. Saya Rafa, di sini aku pengen bahas G30S dari sisi manusia, ruang, dan waktu. Karena sejarah itu nggak bisa dari 3 hal ini. Siapa yang terlibat di mana kejadiannya dan kapan itu terjadi. Dari sisi manusia ada tokoh-tokoh penting banget kayak Presiden Soekarno yang waktu itu posisinya lagi goyah. Legend Ahmad Yani yang jadi korban, terus Soeharto yang aktingnya naik menggantikan Soekarno. Semua keputusan mereka itu ngaruh banget ke arah sejarah bangsa. Terus dari sisi ruang, kejadian utama G30S itu ada di Jakarta, terutama di Lubang Buaya. Soekarno sekarang tempat itu jadi monumen Pancasila Sakti, biar kita ingat kayak peristiwa itu nyata dan punya arti besar. Dan dari sisi waktu, tahun 1965 itu masa yang benar-benar genting. Baru 20 tahun merdeka, tapi Indonesia udah harus ngadepin pertarungan ideologi. Jadi bisa dibilang waktu Indonesia lagi mencari jati diri.
dari G30S jadi salah satu bab penting dari pencarian itu. Nah, sebagai refleksi dari peristiwa G30S ini kita bisa belajar betapa pentingnya menjaga persatuan dan juga nggak gampang terprovokasi dengan isu-isu politik. Kita juga belajar kalau kekuasaan tanpa kontrol bisa mengarah ke penyalahgunaan, dan yang terpenting kita harus bisa membedakan antara fakta sejarah dengan propaganda. Sekarang kita hidup di era yang jauh lebih terbuka, tetapi sebagai generasi muda tugas kita tetap sama, yaitu menjaga bangsa ini jangan sampai terpecah seperti dulu. Karena seperti kata pepatah, kalau kita lupa sejarah maka kita akan mengulang kesalahan yang sama. Jadi dari peristiwa G30S kita bisa lihat semua unsur sejarah, dari perubahan ke peranjutan manusia, ruang waktu, sebab dan akibat. Sejarah tuh bukan cuma masa lalu yang udah lewat, tapi cermin buat masa depan. Makasih udah dengerin podcast jejak G30S. Makasih telah menonton.